yaitu untuk gerakan meluncur anak-anak. Gerakan meluncur ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Kemudian salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Bisa anak-anak lihat di sini. Kemudian kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Nah, setelah itu masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Seperti ini anak-anak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah anak-anak sudah ada bayangan atau gambaran? Nah, gerakan kaki ini dimulai dengan meluruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat seperti ini anak-anak. Yang berikut, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap bertekuk dan putar jari-jari keluar. Kemudian, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat anak-anak. Bisa anak-anak lihat seperti pada video di sini. Kaki ditekuk, kemudian buka, luruskan dan rapatkan kembali. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Tekuk, kemudian buka kaki, lalu rapatkan kembali kedua tungkai sehingga lurus kembali seperti semula. Ya. Sekali lagi, tarik, tekuk, kemudian putar, buka, dan rapatkan. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya sambil berpegangan di pinggir kolam ya. Nah, yang terakhir, anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang ataupun bisa dengan bantuan teman seperti pada contoh atau gambaran di sini. Posisi tubuh anak-anak. Tentang posisi tubuh ini, anak-anak bisa melatihnya dimulai dengan mengambil posisi telungkup menghadap permukaan air, kemudian posisi tubuh mengapung ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menggunakan alat bantu papan seluncur atau papan apung. Dengan kaki juga bisa menggunakan pelampung sehingga anak-anak bisa melatih untuk posisi mengapung atau posisi tubuhnya. Nah, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan, jangan lupa. Lalu kedua tungkai diluruskan ke belakang. Nah, pertahankan posisi badan tetap seimbang, tentu di permukaan air. Nah, yang berikut anak-anak adalah gerakan lengan. Bagaimana cara gerakan lengan tersebut? Dimulai dengan meluruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Bisa anak-anak sampai di sini? Nah, yang berikut, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat, sambil mendorong air. Nah, yang berikut, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Bisa anak-anak lihat? Kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Kemudian, julurkan kembali tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula tadi. Nah, bisa anak-anak lihat gambarannya di sini yang Pak Guru lingkari ya. Jadi lurus, kemudian tarik, luruskan kembali.
Begitu ya anak-anak. Anak-anak juga bisa melihat sikut atau siku yang dibuka selebar bahu atau setengah lingkaran. Kemudian perhatikan gerakan mendorong airnya juga ya. Sudah ada bayangan ya anak-anak untuk gerakan lengan? Ambilan napas anak-anak. Berikutnya anak-anak bisa mempelajari tentang kombinasi gerakan renang gaya dada ini. Dimulai dengan kombinasi gerakan meluncur, tentu dengan gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama ya. Meluncur. Berikutnya setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah. Terapkan gerakan lengan dan kaki. Bisa anak-anak lihat di sini ya. Dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air. Ya, angkat kepala dan ambil napas melalui mulut ketika diangkat. Nah, di sini ambil napas, masuk lagi. Kemudian tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian diluruskan ke belakang, lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran. Kira-kira 90 derajat anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak di sini. Kemudian masukkan kembali kepala ke air, kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Lalu kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan seperti ini. Ya. Lurus kaki, ya. Kemudian dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan anak-anak. Dan yang terakhir, luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, posisi badan. Posisi badan pada gaya dada harus berada dalam sikap streamline atau posisi yang horizontal sedatar mungkin dengan permukaan air. Selanjutnya yang kedua, gerakan kaki. Dalam sikap meluncur, kaki dalam keadaan lurus termasuk telapak kaki. Kaki ditarik lemas dengan cara ditekuk pada lutut dengan gerakan ke arah bawah sehingga telapak kaki menghadap ke atas. Tarikan kaki mencapai maksimal di mana tumit, lutut, dan pantat membentuk huruf V atau lutut terletak di tengah-tengah antara tumit dan pantat. Akhir dari tarikan kaki, telapak kaki dari sikap lurus ke sikap membengkok. Jarak antara kedua lutut kira-kira selebar bahu. Permulaan tendangan kaki, telapak kaki dilemparkan ke arah samping, belakang dengan gerakan dari pelan kemudian cepat. Tendangan kaki dengan cara mencambuk telah sampai pada pengetahuan kecepatan gerakan kaki hampir mencapai maksimal. Telapak kaki mulai bergerak dari keadaan tertekuk ke keadaan lurus. Tendangan kaki dengan mencambuk masih berjalan. Di sini kecepatan tendangan mencapai maksimal. Telapak kaki masih dalam perjalanan dari tekuk ke arah lurus. Tendangan kaki mencapai akhir gerakan dengan kecepatan gerakan yang berkurang. Telapak kaki telah hampir mencapai keadaan lurus dari keadaan tertekuk. Yang ketiga adalah gerakan lengan. Dalam posisi meluncur, sikap lengan dalam keadaan lurus dan telapak tangan menghadap keluar. Dayungan lengan dimulai dengan membawa lengan ke arah samping bawah, pergelangan tangan dibengkokkan. Gerakan dimulai dengan pelan. Dayungan lengan dalam perjalanan ke arah samping. Kecepatan dayungan ditingkatkan lebih cepat. Dayungan lengan pada tahap pertengahan dengan sikap siku membengkok ke dalam, telapak tangan menghadap ke samping belakang. Kecepatan dayungan mencapai maksimal. Lengan masih dalam dayungan dengan telapak tangan menghadap ke belakang dalam. Tekukan lengan mencapai maksimal.
Lengan pada akhir dayungan dengan kedua siku rapat pada bagian lengan bawah rapat di dada. Pada tahap recovery, lengan dimulai dengan gerakan membawa kedua tangan ke arah depan secara perlahan-lahan. Lengan selesai melaksanakan gerakan recovery dengan membawa ibu jari menghadap ke bawah, badan dalam posisi meluncur. Gerakan tangan gaya dada selalu dilakukan secara serentak dan sistematis antara lengan kanan dan lengan kiri. Yang keempat adalah pernapasan. Pernapasan pada renang gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke arah depan, pandangan melihat ke arah depan sehingga mulut keluar dari permukaan air. Pada tahap ini, pernapasan menggunakan mulut dan dibuang di dalam air menggunakan hidung. Berikut ini adalah gerakan yang benar dalam melakukan gaya dada dan seluruh tahapan dari pernapasan, gerakan kaki, lengan, dan posisi tubuh. Dari pemaparan tersebut, dari mulai sikap posisi tubuh sampai ke pernapasan dilakukan dengan koordinasi yang baik antara tangan, kaki, posisi tubuh, dan pernapasan. Apabila dilakukan dengan benar, tubuh tidak akan jatuh atau tenggelam.